Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Masih bersama Laras Tahira yang sedang melakukan podcast outside di pelataran Masjid Bimantara MNC Center Kebon Sirih ya. Dan tentunya masih dalam suasana Ramadan. Jadi pengen nanya dulu nih sama kamu, gimana puasanya, masih lancar, masih aman? Masih aman lah harusnya ya. Karena kalau ini tayang di jam 4 sore sih harusnya ini bisa menjadi teman ngabuburit yang pas buat kamu ya. Karena tema yang bakal kita bawain juga gak berat-berat amat lah ya. Tapi yang pasti Laras juga mau ngasih tahu kalau podcast kita tayang di beberapa platform seperti biasa. Kamu bisa menyaksikan di live Instagram, di Twitter, di Facebook, di website, YouTube, semuanya sama di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonnya di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, dan juga inews.id ya. Dan untuk tema kita di sore hari ini mengenai Ramadan, momen memperkokoh persatuan dan juga kesatuan. Jadi kalau dari kemarin kita bahasnya tentang keluarga, circle terdekat, nah ini agak lebih melebar lagi nih tentang persatuan dan juga kesatuan. Dan untuk membahas hal tersebut sudah hadir narasumber kita di sini, ada Ketua Umum DPP Garda Raja Wali Perindo Green, ya, Bapak Kuntum Hairubasa ME. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Pak Kuntum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Puasa lancar sejauh ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Semoga lancar terus sampai hari kemenangan tiba ya. Amin, amin, amin. Nah, ini berbicara mengenai green. Nah, mungkin ini agak jarang kita bahas ya, karena Laras juga kebetulan ini baru pertama kali ya ketemu sama Pak Kuntum dan akan mengetahui juga tentang green ini lebih lanjutnya seperti apa. Tapi mungkin biar kita kenalan dulu sama Pak Kuntum, khususnya untuk milenial dan juga Gen Z nih yang belum terlalu familiar gitu ya. Mungkin Pak Kuntum boleh bercerita sedikit tentang Pak Kuntum, mungkin dulunya sebagai apa, kemudian sampai akhirnya bisa menjabat sebagai seorang ketua sekarang. Ya. Baik, perkenalkan saya Ketua Umum Garda Raja Wali Perindo, ya, Kuntum Hairubasa. Sebetulnya kita ini periode kedua, kita sudah 7 tahun di Partai Perindo dan besok tanggal 5 April jam 1 kita akan dilantik kembali oleh Pak Haritano, tepatnya di DPP Partai Perindo. Garda Raja Wali Perindo itu punya nilai-nilai filosofi. Di sana ada kata-kata Raja Wali. Raja Wali itu singkatan dari kata-kata raja-raja dan para wali-wali. Jadi barang siapa yang merasa dirinya masih ada darah-darah dari raja-raja dan wali-wali, maka tempat berkumpulnya, tempat bersatunya itu adalah di Green ya, Garda Raja Wali Perindo, begitu. Gitu. Yang meskipun dia mungkin saja bukan keturunan dari para wali ataupun para raja, minimal semangat raja-raja dan para wali-wali di era-era dulu itu tetap tetap senantiasa ada untuk mewujudkan, apalagi kalau bukan persatuan dan kesatuan untuk negara kita tercinta Republik Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Dari nada bicaranya aja tuh udah semangat banget gitu ya, semangat 45 gitu. Tapi kalau boleh tahu Pak Kuntum, untuk teman-teman di Green sendiri, kebanyakan tuh basicnya tuh seorang apa sih? Kayak kan kesannya tuh kayak laki banget gitu ya. Iya. Kita macam-macam ya. Ada, khususnya saya sendiri latar belakangnya pernah nyantri ya, santri, sekjennya, waketumnya, dan ketua hariannya juga dari kalangan santri, dan juga lulusan dari Mesir, dan juga ada beberapa pengusaha, banyak sekali karena ini luas sekali, terbuka untuk umum, sehingga kemudian kita juga tidak eksklusif ya, inklusif, membuka untuk siapapun saja. Siapapun bisa join lah bersama Green ini gitu ya. Nah, tapi ini adalah pertanyaan yang selalu Laras tanyain sama teman-teman dari Perindo ya Pak Kuntum ya. Karena untuk insight teman-teman yang menyaksikan juga Sobat Aksi Nyata, milenial dan juga Gen Z, apalagi anak-anak muda yang memang kalau bisa dibilang kan anak-anak zaman sekarang ini masih banyak sekali yang skeptis ya berhadapan dengan politik Pak Kuntum. Nah, mungkin pada saat itu alasan Pak Kuntum memilih masuk ke jalur politik tuh gara-gara apa sih? Ya, memang banyak orang mengatakan politik itu tempat hal yang kotor, tempat yang haram, tempat yang serba nggak baik ya. Saya kira ini menjadi tantangan kita di kalangan kaum muda, milenial, bagaimana menciptakan situasi politik yang mulia, yang bisa membawa manfaat untuk bangsa dan negara.
sebagaimana tagline dari Partai Perindo sendiri yang sejak awal dicanangkan dan sampai sekarang tetap konsisten, untuk Indonesia sejahtera itu sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana hadirnya partai, salah satu partai di negeri kita ini, yakni Partai Persatuan Indonesia, di mana di sana tempatnya bersatunya dari semua kalangan, dari segala suku, ras, bangsa, dengan beragam latar belakang dari seluruh bangsa Indonesia. Di sini titiknya. Apalagi kalau bukan untuk dilakukan perjuangan nilai-nilai yang akan diperjuangkan kalau bukan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Jadi Partai Perindo saya kira sangat tepat sekali dengan tagline yang ada, dan ini menjadi misi besar perjuangan yang tentu harus kita bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri melakukan perjuangan ini. Kita wujudkan cita-cita ini sehingga di 2024 yang akan datang Perindo bisa menang demi mewujudkan Indonesia sejahtera dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yes, sesuai dengan tagline Perindo ya. Oke, nah ini kan Green ini adalah salah satu sayap dari Perindo juga ya. Betul. Ada pemuda Perindo juga ada gitu. Perindo. Nah, yang membedakan Green dengan pemuda Perindo dan juga sayap-sayap Perindo lainnya itu seperti apa sih Pak Kunto? Ya, perbedaan yang krusial saya kira ya dari sisi segmentasi ya. Segmentasi. Kalau kita segmentasi Garda Raja Wali Perindo, kita telah menetapkan bahwasanya pergerakan kita akan menyosor di kelompok-kelompok pesantren dan kalangan para santri dan juga kelompok-kelompok Islam, khususnya di masjid yang cukup besar di Indonesia. Jadi jelas sekali perjuangan kita akan bagaimana menjadi garda terdepan untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia sebagaimana tagline Partai Perindo tadi, dari sisi pondok-pondok pesantren dan kelompok-kelompok masjid, kelompok-kelompok Islam yang bersebaran di seluruh Indonesia. Oke. Nah ini juga kan pastinya kalau berhubungan dengan bulan Ramadan gitu yang sekarang sedang kita jalani, apalagi basicnya tadi banyak sekali lulusan santri begitu ya untuk di teman-teman Green Perindo ini. Untuk Pak Kuntum sendiri memaknai Ramadan di tahun ini, apa momentum yang paling terasa nih Pak Kuntum? Banyak sekali ya. Jadi kalau kita kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW itu jelas sekali, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah di sini melalui Ramadan kita dengan beragam banyak sekali ujian. Pertama ujian hawa nafsu, ujian bagaimana kita bisa menahan lapar, dan tentu apalagi ini sekarang sudah masuk tahun politik ya, Mbak. Banyak sekali dinamika yang perlu dihadapin dengan kesabaran. Untuk apa? Ialah tadi bagaimana kita menciptakan situasi negara kita ini dalam kondisi yang kondusif, yang aman, dan tentu tetap utuh kesatuan dan persatuan Indonesia ini. Oleh karena itu kembali lagi dengan Ramadan tadi ya, di sini perlunya kita menahan diri, amarah itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga kemudian keutuhan bangsa ini terus akan berlangsung. Ya, betul. Dan berbicara mengenai Ramadan di tahun ini tepatnya, ini kan pastinya berbeda dengan Ramadan 2-3 tahun ke belakang lah gitu ya, dimana dari tahun 2020 saja kita sudah merasakan Ramadan di tengah-tengah COVID gitu, 2021, 2022, dimana juga pada saat itu yang mudik gak bisa pulang gitu kan. Sorry. Nah, terus di tahun ini apa yang paling berbeda dirasakan nih Pak Kuntum? Ya tentu sangat berbeda ya. Kalau tahun lalu kita hanya ada di dalam rumah saja, Ramadan begitu terasa lama sekali karena kita tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa keluar dari rumah karena kita hanya boleh berada di ruang lingkup dapur, kasur, sumur, hanya dimuter-muter di dalam rumah saja, sehingga Ramadan itu terasa begitu berat. Nah, alhamdulillah pandemi telah berakhir dan kita bisa kembali normal seperti sedia kala, maka kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah,
Itu membuat kita menjadi dinamis. Jadi alhamdulillah ya ini hari yang ke-11 ya Ramadan, dengan aktivitas yang kita jalani secara normal itu kembali normal lagi, tidak seberat ketika kita mengalami pandemi 2 tahun yang lalu. Nah, tentunya kan selain Ramadan itu waktu di mana kita bisa memperkokoh iman kita dan ibadah kita dan yang lain-lain. Seperti tema kita juga untuk menyatukan, mungkin salah satu momen untuk menyatukan persatuan dan juga kesatuan gitu ya. Kalau menurut Pak Kuntum sendiri ini dengan cara apa sih Pak Kuntum? Ya, kalau kita kembali lagi karena basic dan juga segmentasi kita lebih arah ke santri dan pesantren. Jadi saya mengutip pesan Nabi Muhammad SAW dan juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dengan momentum Ramadan ini saya kira apalagi Al-Qur'an sendiri itu turunnya di bulan Ramadan, ya banyak amalan-amalan yang kita bisa lakukan ya di bulan Ramadan ini. Kalau bulan-bulan sebelumnya itu ya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Betul. Itu kewajiban kita untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya melalui puasa, baca Quran dan lain-lain. Itu sehingga dan juga karena Ramadan ini kan setiap tahun ya, itu harus menjadi refleksi tahunan bagi seorang Muslim tentunya seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa merefleksikan dirinya apa yang telah dicapai dalam tahun ini sehingga ketemu di Ramadan selanjutnya. Jadi ada semacam refleksi yang bisa dilakukan, baik itu kekurangan atau kelebihan apa yang telah dilakukan dan perencanaan-perencanaan apa yang akan dilanjutkan untuk ketemu di Ramadan selanjutnya. Jadi bagaimana kita menguatkan keimanan kita melalui amal-amal kebajikan yang bisa kita lakukan. Nah, seperti yang tadi dibilang sama Pak Kuntum juga sebentar lagi kan kita akan menghadapi tahun pemilu ya Pak Kuntum ya, di tahun 2024. Kira-kira semangat Ramadan apa nih yang bisa kita bawa untuk menuju ke pemilu di tahun 2024 mendatang? Ya, selama Ramadan ini kan kita dilatih untuk bagaimana menjadi orang yang sabar ya, dengan kita menahan lapar, menahan hawa nafsu, melawan segala macam. Oleh karenanya setelah Idul Fitri tentunya kita harus kembali fitrah ya, seperti anak yang masih suci, yang tidak ada dosa. Oleh karenanya dengan latihan-latihan kita ini selama 30 hari Ramadan ini harus bisa terserap di dalam keseluruhan instrumen tubuh kita, sehingga kemudian bisa diaplikasikan dalam perilaku, tindak perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan berkaitan dengan perpolitikan, karena ini sudah mendekatin pemilu di 2024 yang akan datang. Tentu makna Ramadan itu begitu harus melekat di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah belah. Bagaimana kita bisa menghadapi segala sesuatunya dengan sabar, dengan dinamis, mampu memecahkan persoalan yang ada, bukan malah mengikut menjadi kompor dan menjadi pemecah belah persatuan Indonesia. Betul. Oleh karenanya kembali ingat bahwasanya kita telah melakukan puasa Ramadan yang cukup panjang. Jangan sampai puasa kita itu sia-sia saja. Betul. Ini terus harus terserap ya dalam diri kita, menyatu dalam diri kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yes, betul. Nah, mungkin ini terakhir nih Pak ya, harapannya
daripada pertanyaan bagaimana sih Ramadan ini untuk bisa berpengaruh terhadap anak bangsa, khususnya anak-anak muda gitu ya. Nah, harapan Bapak nih seperti apa nih untuk Ramadan sekarang dan juga Ramadan selanjutnya. Dan gak cuma Ramadan harusnya ya, di bulan-bulan selain Ramadan pun harusnya memang kita sebagai anak bangsa nih harus lebih bijak lagi, lebih baik lagi lah dalam segala hal. Kita silakan Pak. Betul. Kembali ke di atas tadi ya, kita harus menjadi manfaat ya. Kalau bahasa Pak Ari itu menjadi berkat ya. Searah dengan pesan Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita harus menjadi manusia yang terbaik bagi saudara-saudaranya, bagi sesama manusia. Oleh karena itu ketika kita memegang itu prinsip tersebut, dan apalagi kita telah dilatih di bulan suci Ramadan ini bagaimana bisa menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan segala macam ya, amarah dan lain-lain, dan itu harus diterapkan dalam kehidupan kita keseharian, tidak hanya 1, 2, 3 hari, bahkan ya dalam perilaku kehidupan kita selamanya. Ketika itu bisa terbentuk dan bisa terwujud, insya Allah kedamaian bangsa ini, kebersamaan, saling menghargai, solidaritas di antara sesama umat bangsa dengan beragam suku yang ada di Indonesia ini bisa hidup dengan baik ya, duduk bersama, berdiri pun tetap bersama, itu akan damai. Begitu. Amin. Semoga memberikan banyak insight lah buat milenial dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan podcast yang satu ini ya. Dan tentunya berhubungan juga dengan campaign Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Partai Perindo juga mengundang nih teman-teman yang ingin mencalonkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI untuk mengikuti yang namanya Konvensi Rakyat. Nah, caranya gimana? Tinggal ketik aja website yang terdapat di bawah layar sini di www.konvensirakyat.com. Dan buat kamu yang ingin gabung dengan Partai Perindo bisa langsung masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo, tinggal scan barcode yang tersedia di layar ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kuntum sudah hadir di podcast Aksi Nyata, dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia. Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh